Sobat Gemstone di seluruh Indonesia, tahukah sobat bahwa ruby dan safir adalah mineral yang sama, dengan penamaan yang berbeda? Ruby dan safir adalah berasal dari mineral korundum. Korundum berasal dari bahasa Tamil yaitu kurundam. Korundum adalah kristal aluminium oksida dengan rumus kimia Al2O3 dan merupakan salah satu mineral pembentuk batuan. Secara alami mineral ini jernih, tetapi dapat memiliki warna yang berbeda dengan adanya zat pengotor. Spesimen yang transparan digunakan sebagai batu permata, yang disebut ruby jika berwarna merah dan safir jika berwarna selain merah, yaitu biru, kuning, hijau, ungu, pink, dan bening. Mempunyai kekerasan 9 mos, merupakan mineral terkeras kedua setelah diamond. Korundum dikenal karena densitasnya yang tinggi yaitu 4 gram per sentimeter kubik, yang tinggi yang hanya kalah oleh zirkon. Dengan kepadatan ini, 10 carat ruby atau safir akan terlihat lebih kecil daripada emerald beryl, walaupun beratnya sama, karena beryl lebih rendah densitasnya. Korundum mempunyai indeks bias sekitar 1,77. Dengan sudut potong yang tepat di bagian kone 72-74 derajat akan menghasilkan fire yang baik. Lalu dari negara manakah korundum ini ditambang? Atau sering disebut origin dari batu permata. Negara-negara penghasil tambang ruby dan safir adalah sebagai berikut. Kashmir. Sejak dulu kala, di antara penghasil safir yang terkenal adalah Kashmir. Depositnya mulai ditambang sejak tahun 1880 di daerah yang bernama Padar Valley. Penambangan safir di Padar berlangsung selama beberapa dekade. Sayangnya batu berkualitas terbaik daerah ini dihasilkan relatif hanya dalam 3 dekade pertama aktivitas penambangannya. Setelah itu sampai sekarang, safir Kashmir berkualitas tinggi sangat jarang ditemukan. Bahkan boleh dikatakan hampir mustahil untuk mendapatkannya, seperti di waktu awal-awal tambang itu dibuka. Safir dari Kashmir memang memiliki kualitas yang khusus, banyak orang mengatakannya mendekati sempurna. Begitu indahnya safir daerah ini, sampai-sampai para ahli permata menyebut blue Kashmir untuk safir dengan warna cornflower blue yang paling cantik, jernih, dan berkualitas tinggi. Safir dari Kashmir terkenal dengan kualitasnya yang tinggi, namun sayang safir biru berkualitas bagus dari daerah ini semakin langka saja, bahkan bisa dikatakan mustahil akan didapat lagi. Mogok, Myanmar. Deposit ruby berkualitas tinggi juga ditemukan di Myanmar, salah satunya di daerah Mogok yang termasyhur itu. Tambang ini sudah mulai berproduksi sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Selain ruby, Mogok juga penghasil utama safir berkualitas bagus. Beberapa tempat lain di negeri ini pun ditemukan ruby yang sudah ditambang sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Meskipun begitu ruby kualitas tinggi dari Myanmar belum dikenal dunia sampai sekitar tahun 1950-an. Ruby yang dihasilkan dari Mogok punya kualitas tinggi. Tidak salah dikatakan sulit untuk mencari tandingannya. Keindahan dan kelangkaan inilah yang menyebabkan batu mulia asal negeri itu semakin mahal saja harganya. Di pusat penjualan permata dunia, ruby Myanmar selalu mendapat harga tertinggi.
Madagaskar. Pada tahun 1990-an dunia dibuat tertegun dengan kemunculan sebuah penambangan rubi dan safir baru. Terlebih lagi rubi dan safir yang dihasilkan daerah ini tak kalah mempesonanya dengan tambang-tambang yang lebih dulu terkenal. Mutu dalam kedalaman warna, kejernihan, dan kemurnian dari batu mulia biru yang dihasilkannya tak kalah dengan rival terbaiknya dari Myanmar. Bahkan sebagian menganggapnya mendekati kualitas safir Kashmir dan rubi Myanmar yang sangat langka itu, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Safir dan rubi pendatang baru yang mengejutkan dan segera saja memikat dunia itu dihasilkan di Madagaskar, Afrika, tempat yang jauh dari lokasi penambangan rubi dan safir tradisional selama ini. Dari segi ilmu mineral dan gemologi, safir dan rubi Madagaskar memiliki kualitas yang setara. Hanya karena kuantitasnya memang lebih banyak, maka harganya lebih murah dibanding safir dan rubi dari Burma, Kashmir atau Sri Lanka. Ratnapura, Sri Lanka. Di negeri pulau ini tidak jarang ditemukan safir dengan ukuran lebih dari 100 carat. Negara ini juga menghasilkan safir dengan warna biru yang jernih dan bening. Safir biru, kuning, dan hijau berkualitas dihasilkan di Sri Lanka. Untuk rubi Sri Lanka cenderung sedikit, karena warnanya yang ringan, dihasilkan pink safir berkualitas tinggi. Pertambangan rubi di Mozambik sudah dilakukan sejak tahun 1975. Tetapi pertambangan skala besar baru terjadi pada tahun 2014 setelah ditemukan deposit rubi besar di Montepuez sehingga bisa dilakukan penambangan skala besar. Di daerah ini juga ditemukan rubi terbesar yang setelah dipotong menjadi perhiasan 55,2 karat. Rubi ini dinamai Estrela de Fura. Dalam pelelangan bulan Juni tahun 2023, memecahkan rekor besar dan harga yang sebelumnya dipegang oleh Sunrise Ruby. Sunrise Ruby Myanmar yang sebesar 25,59 karat dilelang seharga $30 juta bulan Mei tahun 2015. Sedang Estrela de Fura sebesar 55,22 carat dilelang seharga $34,8 juta bulan Juni tahun 2023 di Jenewa, Swiss. Kalau dirupiahkan sekitar 570 miliar rupiah. Sangat fantastis harganya, dalam dunia permata selain diamond. Dari kelompok safir juga mempunyai nilai fantastis, seperti contoh berikut. Batu safir hasil tambang dari Kashmir, India bernama Star of Kashmir seberat 20 karat terlelang di Jenewa seharga $3,5 juta pada bulan Mei tahun 2014. Batu safir biru hasil tambang dari Sri Lanka bernama Blue Belly of Asia seberat 392 karat terlelang di Jenewa seharga $17,7 juta pada bulan September tahun 2021. Demikian informasi tentang batu permata rubi dan safir, semoga bermanfaat.